ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa khalafir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami' tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa laulil muttaqin wa syuhada'i was salihin wa malaikatil muqarrabin wa jami'il ulama'i wa walidin nah safasatan sahibi hadza Al-Fatihah. Ini tentang nasihat asal hendaklah kalian kita semua memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, tidak berlalu sesaat pun kecuali isinya ibadah, siangnya atau malamnya, sepanjang waktu, sepanjang hayat, selama hidup. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa ada nilai ibadah apa saja. Maka perlu ngaji itu biar tahu apa aja sih ibadah. Sekarang kita lanjut di antara ibadah sunnah yang Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono madkur, yaitu rangkaian ibadah, schedule of activity atau kegiatan sehari-hari. Aktivitas kita apa aja sih? Di antaranya salatul duha utawi salat duha. Wahia, apa itu salat duha? Wahia lan utawi salat duha iku salatun mubarakatun, salat kang diberkahi, kafirun naf'i tur akeh manfaate, wa aksaruha lan utawi akeh-akeh salat duha iku sama rokaatin. Sama rokaatin 8 rakaat itu maksimal paling banyak. Jadi boleh 8, boleh 6, boleh 4, boleh 2. Jadi maksimal 8, minimal 2. Wakilah dikatakan ada sebagian ulama berpendapat isna asyara 12 rakaat juga ada ulama yang menyampaikan itu. Wa qad waradalan teman-teman tumiba datang wa aqaluha dan utawi kidi-kidike salat duha iku rakaatani 2 rakaat wa afdalu awqatiha utawi afdole waktune salat duha iku antusalliya yanta salat sapa sira idza duha nalikane munjuk naik matahari sepenggal. Kita berdiri lalu acungkan tangan, kira-kira segini matahari kelihatan dari jauh. Kayak segini kayaknya. Ya, tapi ya dikira-kira. Sekarang kan sudah tahu, bukan di zaman dulu yang kita belum tahu, tetapi ukurannya ada secara ilmiah. Sekarang kan pakai teknologi, atau mungkin ya kita bisa rasain jam berapa sih. Yang jelas bukan di waktu-waktu yang haram sholat, seperti setelah sholat subuh sampai waktu syuruk. Nah setelah itu ada sholat kapan? Yaitu sholat duha kapan? Ketika matahari naik sepenggal. Naik. Kira-kira jam setengah 8, jam 8, 9, 10. Adalah sholat yang penuh berkah, banyak manfaatnya. Fadilahnya banyak. Aksaruha sama nurokaatin. Paling banyak adalah 8 rakaat. Wakilah sebagian berpendapat 12 rakaat. Ada juga yang menyatakan yang maksimalnya tadi, yang sekarang minimal wa aqalluha rakaatan, paling tidak ya 2 rakaat. Waktu yang paling afdol adalah ketika matahari naik sepenggala di waktu duha. Wa mado lan liwat qaribun min rubaatin. Rubaatin itu 1/4. Jadi sekira-kira maksimal lewat waktunya ya tidak sampai duhur juga. Jam 10 setengah 11 barangkali kalau memang sudah biasa duha kan tahu jamnya. Ini mah kalau ternyata kelewat belum duha di jam yang biasa, tiba-tiba lihat waktu masih ada duha ya duha saja. Nah itu waktunya dulu. Faqad qala teman-teman dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasbihu ala kulli sulamai min ahadikum. Yasbihu esuk-esuk ala kullami sulami. Ingata setiap-tiap ros-rosan min ahadikum saking salah siwijine sira kabeh. Sedekahun utawi pahala. Fakullu tasbihatun mangka utawi tiap-tiap fakullu tasbihatin mangka utawi tiap-tiap tasbih yaitu bacaan subhanallah. Iku sedekahun sedekah. Wa kullu tahmidatin lan utawi tiap-tiap tahmid yaitu alhamdulillah iku sedekahun sedekah. Wa kullu tahlilatin lan utawi tiap-tiap tahlil apa sih? La ilaha illallah. Baca la ilaha illallah boleh enggak? Nah, kalau tahlilan? Kok bisa? Tahlilan ya la ilaha illallah. Jadi mau istilah zikir akbar, zikir berjamaah, istighosah, zikir bersama, apapun istilahnya kalau amalannya sama ya berarti ya sama. Setiap tahlil sedekah.
Wa kullu takbiratin lan utawi tiap-tiap takbir adalah sedekah. Allahu akbar. Wa amrun lan perintah bil ma'rufi kelawan perkara kang ma'ruf iku sedekahun sedekah. Wa nahyun lan nyegah anil mungkari ngatasi perkara mungkar iku sedekahun sedekah. Wa yadzihi min dalika dan yazih dibalas min dalika dari yazih dan sebanding atau balasan min dalika dari mengkono-mengkono mazkur. Saking mengkono mazkur yang disebutkan tadi, sedekahun tasbihatun sedekah, kullu tahmidatun sedekah, tahlilatun sodakoh, takbiratun sodakoh, amrun bil ma'ruf sodakoh, wa nahyun al munkar sodakoh. Dari antara semua itu, kullah atau kullihi seluruhnya, rok'atani dengan 2 rakaat, yarka'uhuma kang solat ing 2 rakaat, minat duha saking solat duha. Ini tentang keutamaan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi, di pagi hari hendaklah setiap jari jemari atau ros-rosan. Ros apa itu ya? Ruas-ruas tulang kita, tubuh. Kan ada lekukan, tangan ada, kaki ada. Setiap lekukan-lekukan tubuh, ruas-ruas anggota organ tubuh kita tuh ada nilai sedekahnya. Jadi sebelum kita bersedekah yang lain-lain, untuk badan kita ada sedekahnya. Kata Rasulullah tuh, di antara sedekah itu adalah tasbih, subhanallah, sedekah. Kemudian kalau kita pikirkan lebih dalam, apa sih sedekah? Kalau baca tasbih itu apa yang bergerak apa di antara tubuh kita? Subhanallah. Yang bergerak apa? Lisan, gigi, mulut, bibir. Ada unsur bantuan nafas juga nggak? Nafas. Terus apa lagi? Aliran darah ikut nggak kira-kira? Ikut. Hirup udara, oksigen. Ikut. Alam. Duduk di mana nih di kursi? Kursinya tahu nggak kalau kita baca subhanallah? Duduk di atas sajadah tahu? Banyak banget yang tahu. Nah itulah saksinya nanti. Jadi itu sedekah sudah banyak. Nah jadi orang pikir sedekah uang, harta gitu. Pikiran, tenaga, ide. Nah sekarang pernah nggak bersedekah untuk diri sendiri? Di antaranya adalah zikir, tasbih, sedekah. Kemudian takbir juga sedekah. Kemudian kalau yang lain-lain dikit. Kalau di hadis ini kan ini aja. Zikir apa aja? Istighfar, baca Quran. Pokoknya sedekah. Kalau ini semua ikut, darah mengikuti, pikiran juga ngikutin, istighfar ya istighfar, tasbih ya tasbih. Tapi pikiran walaupun kemana-mana kan setidaknya dikendalikan oleh lisan. Subhanallah, subhanallah. Termasuk tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, menyerukan kepada yang baik juga sedekah, mencegah dari yang buruk juga sedekah. Dan itu semua bisa dibadalin atau sebanding dengan 2 rakaat sholat duha. Kenapa kerja dibilang ibadah? Karena ada orang yang kalau melakukan perbuatan yang maksiat jadi dosa. Kalau yang itu berarti ibadah. Sama ketika hadis mengatakan, ya Rasul, orang-orang kaya itu datang ke hadapan Allah dengan pahala yang banyak. Saya sholat, mereka yang kaya juga sholat. Saya puasa Ramadan, yang kaya juga puasa. Giliran saya nggak bisa sedekah, mereka pada sedekah karena uangnya banyak. Terus Rasul bilang pada akhirnya apa? Wa kullu tasbihatun sedekah, wa takbiratun sedekah, sedekah. Bahkan berhubungan dengan istrimu juga sedekah. Masa ya Rasul, itu kan bukannya sedang melampiaskan hawa nafsu. Nafsu biologis kan? Hawa nafsu. Nafsu birahi. Nah, ketika ke orang lain yang bukan istrinya dosa nggak? Dosa, zina. Nah, makanya ketika sama istrinya pahala. Gampang logika Rasul itu. Nah, sekarang kalau nggak kerja, ngapain ya orang? Bingung pagi-pagi nggak ada kerjaan, bengong, terus mikirin mulai negatif. Nah, mikir negatif dengan kerja fisik capek, ya lebih bagus kerja, jelas. Dan itu disebut sedekah juga, ibadah juga. Dan itu sebanding, kalau tidak itu semua, ya sholat duha itu sebanding dengan bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah ini kan tugas nih. Tugas siapa nih? Tasbih tugas saya, takbir tugas saya, tahmid tugas saya, tahlil tugas saya, amar ma'ruf tugas saya, nahi mungkar tugas saya. Kalau udah ini semua aja enggak, ya terus sholat duha juga enggak, berarti nggak diambil banget, nggak ada yang diambil sama sekali keutamaan sholat duha atau pahala. Yang ini kan yang dipastikan tuh oleh Rasul tentang keutamaan ibadah, memberikan kemudahan. Setiap tubuh kita tuh ada potensi ibadah. Nah sekarang kalau tadi saya bahas bahwa setiap kita baca tasbih subhanallah, lidah bergerak, nafas menarik, lalu menghembus, mata berkedip, darah mengalir,
oksigen yang kita hirup, yang duduk di mana saya saksinya siapa, tanah mana yang saya dudukin waktu saya. Bayangin kalau ngaji. Nah sekarang tasbih berapa banyak kuatnya? Ini ngaji 1 jam misalnya Bang Adi. Tasbih 1 jam dapat berapa? Bang Adi pilih mau baca tasbih sendiri 1 jam atau duduk diam ngaji sambil ngopi kira-kira. Tapi jangan pilih-pilih ya, waktunya tasbih dikir sendiri ya ada, waktunya ngaji juga ada. Gitu maksudnya. Mudah. Ya Allah kasih kemudahan. Memang Allah menghendaki kemudahan, tidak sebaliknya. Nah, kalau itu kita bisa manfaatkan. Kalau ngaji yang saya baca kitab, mata ini biasanya lihat kemana, sekarang lihatnya ke sini. Ya sebentar lah, sejam aja lihat ke situ. Pak, saya nggak ngerti Pak, ngeliatin aja. Kan nggak ngerti bacanya Pak, kadang-kadang hilang ya. Mana sih tadi kan nyari-nyari gitu, udah nggak usah dicariin, nggak usah. Nah saya aja cerita, dengerin. Nah telinga nih kalau nggak denger ngaji juga denger yang lain pasti. Apa musik, apa nonton TV, mata lihat gambar, telinganya dengerin suara yang ada di TV. Kok ini kakinya ngapain? Selonjoran, tangan ngopi sambil ngerokok, sama aja 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam semalaman. Nah sekarang dengan 1 jam ngaji, apa nggak dihitung tadi pahala tasbih, duduk di sini, duduk kemudian darahnya mengalir, itu yang disebut rizki hakikat. Kok lu kuat lama Pak duduk, sudah Allah kasih rezekinya apa? Makan sudah kenyang. Coba kalau kelaparan, kita kelaparan belum makan, belum tidur, ngantuk berat, lapar banget, baru-baru kepikiran. Kenapa semangat? Karena makan udah, tidur udah Pak, udah gajian udah belum ngopi udah ya, makan udah, semua udah, tinggal ngapain sok antu ada ibadahnya apa aja dah gitu kira-kira.